Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopi Sangada. Saya adalah guru kelas yang mengajar di SD Negeri Matoa. Saya mengajar di kelas 5 fase C. Praktik baik saya kali ini terkait dengan media pembelajaran Kaposit, strategi pembelajaran visual kolaboratif untuk memetakan musim di Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Saat pembelajaran, murid kesulitan mengerjakan soal evaluasi materi musim di Indonesia. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai yang diperoleh murid. Beberapa murid masih bingung membedakan musim kemarau dan musim hujan, serta belum memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan musim di Indonesia. Kesulitan ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap materi, metode yang saya sampaikan kurang menarik. Saya kurang memberikan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Murid juga merasa bosan dengan pembelajaran materi musim di Indonesia. Penyebab murid bosan karena metode pembelajaran yang saya gunakan masih monoton. Saya hanya menggunakan buku teks bacaan yang ada di sekolah. Kemudian murid hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa beraktivitas yang menarik. Selain itu, kurangnya sarana-prasarana media pembelajaran yang interaktif sehingga membuat murid kesulitan membayangkan. Penyebab lainnya terlihat murid tidak termotivasi saat pembelajaran materi musim di Indonesia. Amelia, kebingung-bingung kah ya ampun? Tinggal tipek jalan terus. Hal ini terlihat saat pembelajaran berlangsung. Sebagian besar murid kurang menunjukkan antusias. Dalam kegiatan pembelajaran juga sebagian murid menunjukkan keterlibatan yang masih rendah. Hal ini tampak terlihat dari kurangnya partisipasi saat diskusi kelas. Murid masih belum berani untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan, serta cenderung pasif dalam menyelesaikan tugas kelompok. Murid juga lebih sering menunggu arahan dari saya dibandingkan berinisiatif sendiri. Pembelajaran yang kemarin saya lakukan belum bervariasi dan belum memanfaatkan lingkungan sekitar, sehingga proses pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik. Hal ini yang menyebabkan pemahaman murid terhadap materi kurang mendalam. Hal lain yang menjadi tantangan bagi saya yaitu motivasi belajar peserta didik yang rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya kesungguhan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kurangnya inisiatif untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, serta cenderung menunda dalam menyelesaikan tugas. Tantangan yang telah ditemukan. Setelah menentukan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan, kemudian saya menentukan strategi yang digunakan untuk praktik pembelajaran. 1. Stimulation atau pemberian rangsangan. Apa yang kalian rasakan ketika musim hujan datang? Silakan Samuel. Merasa dingin dan ingin memakan yang panas-panas, juga lebih enaknya tidur. Ya, betul kan? 2.
penerapan atau identifikasi masalah. 3. Data collection atau pengumpulan data. 4. Data processing atau pengolahan data. 5. Verification atau pembuktian. 6. Generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam proses pembelajaran dan menyelaraskan media dengan materi serta kebutuhan murid, saya memilih alat bantu ajar sederhana tetapi efektif seperti kertas manila, kertas post-it, dan spidol. Penggunaan media pembelajaran, kertas manila, post-it, dan video pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang tidak membosankan, lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Media pembelajaran tersebut membuat siswa aktif berdiskusi, menuliskan ide, serta memahami konsep secara visual dan kontekstual. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih hidup. Saya sebagai guru sangat terinspirasi dan semoga bisa menerapkannya di dalam kelas yang saya ajarkan. Terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tentang pembelajaran menggunakan media kertas manila dan koptik, ini sangat baik dilakukan oleh pengajar terutama wali kelas karena dia sangat membantu bagi siswa dalam hal siswa itu langsung terjun langsung untuk melihat bagaimana anak itu bisa mempraktik dalam proses pembelajarannya sehingga anak itu langsung bisa mengerti apa pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik tersebut, dalam hal ini anak itu. Mengutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan media sederhana dan teknologi dapat menjadi sarana menuntun potensi siswa secara utuh sesuai zamannya, di mana guru dituntut kreatif memadukan media tradisional dan teknologi agar pembelajaran tetap bermakna dan relevan.